Kita dibaca dulu nih keseluruhannya. Nanti dibahasnya per poin aja biar fokus gitu. Kemudian misalnya dari penggugat membaca nomor 1 kita dijawab oleh pihak tergugat. Poin 1 dulu. Jika sudah apa? Sudah terlihat lah ini dan kita poin nomor 2. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan gugatan dan tuntutan pemilu calon presiden dan wakil presiden BBM UPI 2015. Pasangan nomor 1, Patra Dewa dan Rizal Muhammad Zaid. Yang pertama, saat hari pertama pemungutan suara terjadi kejanggalan di RPPS, di mana daftar pemilih tetap hanya menggunakan binder atau tulisan di kertas yang dikhawatirkan akan memanipulasi data. Idealnya harus menggunakan data resmi mahasiswa UPI dari Direktorat Kemahasiswaan. Maka KPU Rema UPI tidak tertib administrasi dan melanggar pasal 7 Undang-Undang Pemilu tentang tugas dan wewenang. Poin A yang berbunyi, merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden BEM Rema UPI. Pelaksanaan pemilu Sebelumnya yang hadir ini mau pelatihan. ya, Ini sebagai apa nih? Jadi tim saya ya. Enggak. Jadi di sidang ini sebagai apa gitu? Jadi kalau misalnya ini kita sebagai saksi, jadi penggugat itu ditemani oleh saksi. Kalau yang lain itu sebagai apa gitu? Undangannya diberikannya ke siapa saja? Yang pertama itu kepada penggugat, itu media ya. Nah, itu kan diganti oleh Rizky, yang kenapa juga diganti lagi ke panitia ya. Kedua, pemilih, 3 ke Derry, Ya. Ketua tim ses. ketua tim ses, Patra dan Rizal. Oh iya. Ya berarti dari tim ses juga diundang gitu. Dari ketuanya, karena ketua itu bertanggung jawab ya kan yang menggugatnya tim sesnya gitu. Ya, gitu. Ya, silakan yang Jadi gini loh, kan teman-teman dari MPU kan mengundang saudara Patan sebagai tim ses dan tim ses juga mengajak yang lain. Dan di sini juga tidak tertera kan peraturannya siapa saja yang datang di landasan-landasan di MPU, di undang-undang pemilunya juga saat persidangan siapa aja yang datang nggak ada kan? ada. Ya ini masalahnya apa? Bagiannya kita terbuka tertutupnya kemarin sudah dijelaskan. Ini kan berarti kan dihadiri oleh siapa saja. Ini kan termasuk dari tim ses kita juga. Jadi mereka boleh datang dong. Tapi di sini kan pihak yang berkepentingan saja gitu. Ya kan tidak dijelaskan pihak berkepentingan itu siapa saja kan? Yaitu Di sini kan nggak ada gitu kan? Saya baca-baca lagi gitu. pihak yang berkepentingan adalah penggugat, tergugat, saksi dan pembela. Hah? Tim ses, sedangkan yang melaporkan tim sesnya, jadi dia harus tahu gitu. Maksudnya ketuanya gitu. Karena ini sudah diatur di undang-undang. Dengan Patan bertanggung jawab terhadap tim ses yang menggugat gitu. Karena penggugat ini adalah anggotanya Pak anak buahnya Patan gitu ibaratnya. Jam. Ya. Iya, sok lanjut berarti. Ya, ini bisa yang tidak ada kepentingannya bisa keluar aja gitu. Karena nanti juga tidak akan ditanya gitu. Begini mungkin kepentingan yang di luar keterangan, kepentingan kita mungkin ini sebagai relawan untuk kemajuan UPI, untuk keadilan UPI. Ya, ini kan majelis Mahkamah pemilihan umum, gitu kan? Nah, di sini mungkin kita memang kepentingannya tidak begitu urgent, tapi kita di sini sebagai relawan
relawan untuk UPI Kampus Bumi Siliwangi. Saya punya hak saya karena saya mahasiswa UPI Bumi Siliwangi. Gitu loh. Ketika kita di sini yang memang dianggap tidak punya kepentingan lah, tidak punya istilahnya manfaat dalam forum ini, gitu loh. Kita punya hak sebagai mahasiswa UPI Bumi Siliwangi. Jadi kita di sini sebagai relawan saja lah, anggap saja sebagai relawan untuk keadilan UPI, untuk kemajuan UPI dan untuk kebersamaan UPI yang lebih baik lagi. Betul. Jadi relawan saja lah anggapnya. Ya, di sini mempunyai hak apa gitu? Hah? Mempunyai hak apa? Untuk menegakkan keadilan? Ya, gimana gitu? Hah? Untuk menegakkan keadilan, mana yang memang benar-benar istilahnya itu realita di lapangan, mana yang memang itu dibuat-buat sandiwara, curang lah bahasa kasarnya. Ada kecurangan, kita akan luruskan. Ada manipulasi, ada sabotase, kita akan luruskan. Karena kita di sini sebagai relawan untuk keadilan UPI Kampus Bumi Siliwangi. Tapi di sini kalian tidak punya hak bicara gitu. Apa? Tidak ada hak bicara. Ya kalau hadir saja mungkin boleh. Hah? Ya tidak perlu. Buat apa gitu? Dan pula bisa dipercayakan kepada mereka ini. Kalau sidang begini boleh ditonton atau dia ada peninjau kayak gitu. Meninjau. Nah, Ini terbuka ada kalau saja gitu. Ya, tapi kan ini buat apa? Yang pengen berkepentingan saja gitu. karena kalau ini acuannya kan sama MK kayak pemilu presiden Indonesia kayak gitu kan. Kalau bisa disaksikan tidak tahu kayak gimana. Saya bingung sebenarnya segimana dengan keputusan dari pimpinan gitu ya, karena saya pun membawakan rekan saya di sini karena memang mereka ada orang yang berkepentingan di sini ya, berdasarkan pimpinan sidang karena mereka yang akan memberikan keterangan nantinya. Kita memberikan keterangan tentang hal ini akan dibuat oleh tim penggugat gitu ya, makanya saya mengambil mereka. Banyak sebenarnya teman-teman saya juga pengen hasil sidang, cuma saya tidak mempersilahkan. Kenapa? Karena yang akan memberikan keterangan cukup mereka saja. Oke, nah dari pimpinan gimana nih kalau misalkan memang ini sidangnya terbuka, saya panggil lagi teman-teman yang lain nih, ya, yang memang ingin sidang terbuka. Kalau misalkan gini, tapi kalau misalkan dari pimpinan ini membuat peraturan bahwa ini ada sidang tertutup, tegaskan saja bahwa ini adalah sidang tertutup, gitu aja, sederhana. Setahu saya ketika memang mengacu ke MK versi presiden itu kan terbuka, bahkan disiarkan oleh TV, oleh televisi kan. Sana juga ada peninjau dan lain sebagainya. Karena memang itu menyangkut keadilan dan kebersamaan masyarakat UPI Bumi Siliwangi gitu loh. Kalau konteks presiden untuk keadilan warga negara Republik Indonesia gitu loh. Mengapa itu ditutupi? Kalau memang ditutupi ada apa gitu loh. Itu menimbulkan tanda tanya besar untuk masyarakat mahasiswa UPI sendiri gitu loh. Ketika memang sidang ini dibatasi, sidang ini ditutupi. Jadi daripada ada timbul suudon, timbul prasangka buruk, ya sudahlah terbuka saja, gitu kan. Nanti ketika hasil ini lebih baik diekspos ke masyarakat UPI biar tahu apa sih yang sebenarnya gitu. Itu kan lebih fair kan. Ya maksudnya hasil dari persidangan ini Dan nanti juga akan dipublikasikan. gitu. Pimpinan hemat dari saya mungkin dia sepakat bahwasannya sidang ini secara terbuka, silahkan yang mau hadir. Tadi juga kakak-kakak dari tergugat mangga kalau mau mengundang teman-teman yang lain. Hanya saja di sini yang perlu dibatasi adalah hak suara. Nanti siapa yang mau bersuara, siapa yang mau berpendapat, siapa yang mau berargumen oleh pimpinan ditentukan. Seperti itu. Kalau untuk hanya menghadiri suatu proses pembelajaran, ingin mengetahui dan lain sebagainya, silahkan. Terima kasih pimpinan. Kembali yang tadi disampaikan oleh Kang Farhan yang mengacu kepada memang peraturan yang dimiliki oleh pimpinan sidang seperti apa begitu ya.
menurut saya beda antara hadir dan hak suara seperti itu. Karena ini kan dihadirkan, tapi hak suara itu juga nanti diizinkan oleh pimpinan sidang gitu. Artinya berbeda antara hadir dan hak suara itu berbeda. Jadi ketika memang presidium sidang menentukan sebuah ketetapan, dilaksanakan saja seperti itu. Karena berbeda antara hadir dan itu bukan tertutup apa ya, karena tertutup maksudnya pihak-pihak yang luar saja. Dan diekspos juga nanti pasti akan diekspos gitu. Menurut saya ratifikasikan saja begitu pimpinan sidang mengenai wewenang di sidang ini, apa yang akan dilakukan tergantung pimpinan sidang. Jadi tekan saja, jangan sampai ambigu kata pimpinan. Ditegaskan saja. Jadi saya hanya ingin di sini ada pihak yang diundang saja, karena yang tidak diundang yang tidak ada urusannya gitu. Silakan kepada yang tidak berkepentingan gitu. Mungkin bisa disebutkan lagi, disebutkan lagi yang diundang atau yang berkepentingan yang terkait siapa saja, sehingga yang tidak berkaitan bisa mungkin menggunakan ruangan ini. Yang diundang di sini adalah calon pasangan nomor 1 Fathah dan Rizal. Terus penggugat itu awalnya dia, tapi sekarang jadi Zen. Dan saksi yaitu Gigi dan Dery ya. Dan mereka kan menggugat siapa yang tergugat? Farhan. Dan Farhan ada pembelanya. Nah ini dan belakangnya PTPU yang terkait gitu, dalam gugatan yang tertulis di deskripsi ini gitu. Jadi memang ada tanggung jawabnya. Ya, kalau misalnya dimasukkannya ke dalam saksi, karena saksi kan minimal 2, tidak ada batas maksimal, itu aturannya seperti apa gitu? Saksi yang mana? Ya, Saksi yang mana? saksi dari gugatan Ya perkara yang mana gitu? ya, Tidak terdaftar di sini, saksi hanya ada mana? Ya, saksi itu hanya 2 di sini, tertulis di DPPU. Ya. salah ini atau Enggak, tadi kan pimpinan sidang. Tadi kan sudah ada yang sepakati ya kami. Apa? Hah? Tadi kan sudah ada disepakati. Kita hanya di sini tim saya nomor 1 itu hadir. Maka tadi kan ada yang bilang bahwasanya kalau misalkan kita hadir berarti ya saya juga akan mengajak teman-teman tim saya nomor 2 ya kan udah ada usulan tersebut kan gitu kan. klarifikasi ya, klarifikasi. Yang saya katakan tadi itu sebagaimana dengan peraturan dari pimpinan sidang. Ya, kalau pimpinan sidang memang punya peraturan bahwa ini terbuka. Kalau memang tertutup, kita tegaskan saja. Dan kemudian tadi saya klarifikasi ya, bukan pimpinan nomor 2 ya, tapi dengan KTPU saja. Tegaskan saja pimpinan sidang. Bagaimana peraturan dari pimpinan sidang di depan? Ya, tolong ya. Silakan gitu yang tidak ada kepentingannya sekali lagi untuk meninggalkan ruangan ini. Silakan kepada pihak tergugat untuk menyikapi dari masalah nomor 1 ya. Perlu dibacakan lagi? Perlu dibacakan lagi? Boleh? Ya, yang pertama saat hari pertama pemungutan suara terjadi kejanggalan di MPIPS, di mana daftar pemilih tetap hanya menggunakan binder atau tulisan di kertas yang dikhawatirkan akan memanipulasi data. Idealnya harus menggunakan data resmi mahasiswa UPI dari Direktorat Kemahasiswaan. Maka KPU Rema UPI tidak tertib administrasi dan melanggar pasal 7 Undang-Undang Pemilu tentang tugas dan wewenang. Poin A yang berbunyi merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden BEM Rema UPI.
pelaksanaan pemilu tidak dilakukan secara matang. Silakan ditanggapi. Ya, baik. Yang pertama ya, saya baca di sini. Teman-teman katakan bahwa idealnya harus menggunakan data resmi mahasiswa UPI. Ya, saya katakan bahwa kami menggunakan data resmi itu. Kita punya data resminya, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian terkait masalah teman-teman mengatakan bahwa KPU itu tidak tertib administrasi dan melanggar undang-undang tentang merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu presiden dan presiden UPI. Saya katakan bahwa kita sudah merencanakan dan mempersiapkan pemilu ini dengan matang. Kita sudah punya DPP-nya, kita sudah punya data resminya. Seperti itu. Itu mungkin sebagai awalnya pimpinan sidang. Pimpinan sidang. Seperti ini ya. Kalau misalnya di sini KPU menggunakan ada draft dari Direktorat Mahasiswa, kenapa tidak dipakai? Harusnya kan dipakai, benar nggak? Tapi kenapa pas hari pertama itu pakai kertas? Kalau misalnya pun dengan matang, dengan sudah penuh persiapan, itu draft harus sudah ada di meja. Tapi kenapa enggak? Gitu. Saya yang nyoblos hari pertama dan ini adalah ini yang lihat saya, itu ditulis loh, ditulis. Nah ini kan bisa aja kan ketika ada manipulasi data ditulis sendiri ataupun bagaimana kan seperti itu. Kalau misalnya matang, benar-benar matang ya datangkan langsung, nggak usah pakai kertas lembar seperti itu. Itu kenapa bisa begitu? Kronologinya gimana sih? Kenapa bisa? Bisa langsung iya. kepada orang yang Ya, terkait. silakan. Ambil dari TPS ulang. Dan instruksikan saya selaku saksi dan sekaligus penyelenggara TPS waktu itu di FPPS hari pertama, mulai dari itu kan pembukaan oleh Teh Ariel, kemudian Teh Ariel ada kuliah, jadi hanya kami berdua yang jaga pada saat itu, tidak ada yang lain, hanya saya, Aulia, dan kemudian Nurul. Kenapa? Memang sudah ada, benar kata Bang Farhan, itu sudah dipersiapkan dengan matang, KPU sudah ada, draftnya DPT sudah ada. Cuman kenapa kita menggunakan binder pada saat itu? Karena kita berinisiatif. Menurut kami, FPPS itu memang mempunyai kesadaran politik yang sangat tinggi kan. Pada hari itu berduyun-duyun banyak orang yang ingin mencoblos. Kita hanya berdua, kita berinisiatif untuk menuliskan dulu itu sudah nomor, kemudian nama lengkap, kemudian menuliskan kode jurusan dan juga NIM. Kemudian setelah itu kita pindahkan langsung ke draftnya dengan penanda checklist. Kita tidak sama sekali tidak ada kecurangan atau apapun seperti itu kan. Tadi kata Iza kan nggak ada DPT ya? Kalau kata siapa namanya? Aulia ada DPT, Iya. jadi gimana yang maksudnya? Ya, meneruskan. Memang dari awal itu sudah disediakan draft semuanya, mulai dari semua jurusan yang ada di FPIPS itu ada di atas meja, tidak kami sembunyikan atau apapun, itu sudah sangat jelas ada di atas. Cuma memang kami berinisiatif gitu, karena orangnya berduyun-duyun itu kan mencari satu persatu itu banyak banget. Kita di sini hanya berdua gitu. Boleh. Gini ya, pertama yang harus digarisbawahi itu, kenapa kan kau pun ada ketua kan? Kau ada ketua, KPU punya ketua kan? Gitu? Ya. Nah punya ketua. Nah di sini kenapa harus pakai binder? Kenapa nggak langsung pakai itu? Susah. Berarti nggak siap jadi nggak siap jadi KPU ya? Udah nggak usah ikutan. Kenapa harus ada inisiatif pakai itu kan? Ya ini menimbulkan kecurigaan loh, menimbulkan kecurigaan pas. Ya tidak bisa tidak bisa dipungkiri kalau misalnya di situ ada penambahan orang kan, kalau ada orang siapa ini kita nggak tahu kan. Nah seperti itu, kenapa nggak dimasukin aja langsung, capek nggak usah itu. Tanda tangan itu fungsinya apa sih? Untuk memastikan bahwa memang beliau memilih saat hari itu. Instruksi Pak Presiden yang terhormat. Ya selain itu kan kita bukan tetap gitu. Bagi pencoblos yang sudah mencoblos itu tetap mencurupkan jadinya itu sebagai tanda bukti. Kita pun langsung gitu pada saat itu juga ketika kosong tidak ada orang yang banyak untuk memilih, kita langsung memindahkan semua draftnya di DPT. Tidak ada pemanipulasian. Sedang seperti ini. Kau pernah lihat kan TPS ketika pemilihan presiden? Pernah kan? Ada draftnya. Datang, checklist, suruh tunggu. Benar nggak? Itu kan nggak bikin ribet sebenarnya. Nggak harus ditulis dulu di sini, langsung dipindahin, langsung pakai suruh tunggu.
Habis bertemu kan langsung dipanggil. Nah seperti itu. Kenapa harus dipindah dulu gitu loh? Ini fungsinya apa?